Halo everyone, kembali lagi dengan saya Omar Alwi di channel Alwi Komar. Di video kali ini saya mau sedikit berbagi cerita kepada kalian dan kita tidak banyak open posisi. Ya, tidak semua orang bisa trading. Trading bukan diciptakan untuk semua orang dan trader itu bukan dilahirkan. Trader itu diciptakan. Tadi malam saya balas chat di Telegram. Kalau kalian yang mau komunikasi dengan saya, kalian boleh Telegram di sini. Namanya @alwikomar, itu langsung dengan saya. Oke, jadi pembahasan kita kali ini, ada seseorang tadi malam yang DM saya dan saya balas. Kita lihat aja. Bang, itu bang agak susah bang, karena itu kan udah penyakit otak kan. Jadi penyakit otak itu artinya, jadi di sana abang lihat grafik itu, abang pengen cepat untuk open posisi. Jadi otak itu berpikir mau menciptakan alasan baru, alasan instan supaya bisa open posisi. Jadi dia berusaha untuk mencari alasan. Oh ini kayaknya ini deh. Itu pasti muncul itu setiap hari. Dia tanya, saya balas di sini, ngerti arah tren mau kemana. Kau nggak akan open posisi pasti kan? Jadi misalkan dia udah ngerti arahnya, dia nggak mungkin open posisi yang tidak sesuai arah itu. Oke? Kemudian saya bilang juga di sini, nah itu dia. Aku di Jakarta, kalau mau ketemu gas saja. Ini kadang tren bullish, tapi ketika OP malah ke bawah. Misalkan trennya itu sedang naik, ini dia OP-nya itu ke bawah, entry-nya ke bawah, kan agak lain itu kan. Itu hal yang sangat buruk sekali. Kenapa seperti itu? Ada beberapa hal yang saya tahu bisa jadi seperti itu. Yang pertama, seperti yang saya katakan sama abang tadi, yang pertama itu otak selalu berpikir mencari alasan open posisi supaya cepat open posisinya, supaya cepat tertuntaskan dari apa yang lagi dijalankan. Ya itu mungkin manusiawi. Di saat orang yang mau menyelesaikan sesuatu hal yang ada hasilnya, itu pasti otak akan mencari alasan secepat mungkin untuk bisa menyelesaikan dan mendapat hadiahnya. Tetapi orang yang cepat mengambil keputusan seperti ini, biasanya dia akan jatuh. Ini mungkin semua orang pasti pernah terjadi. Ya, semua orang pasti pernah terjadi. Ada dua hal yang paling buruk di trading. Yang pertama, terlalu banyak tahu. Terlalu banyak tahu itu mungkin dia tahu fair value gap, mungkin dia tahu pola candle, mungkin dia tahu trend, mungkin dia tahu indikator. Indikator itu cuma satu, tapi ada beribu di indikator itu, terbagi lagi. Indikator itu adalah akurasi terendah di trading harusnya kalau kita tidak mengerti pola candle dan trend. Indikator itu kasta terendah di trading. Tapi indikator ini berbagi 1000 macam. Mungkin ada RSI, mungkin ada ini, mungkin ada itu. Ini di collab hingga banyak. Dan kesannya tinggi akurasi. RSI dicampur dengan SMA dicampur dengan zigzag dicampur dengan ini. Sehingga terkesan dia akurasi tinggi. Itu satu hal, indikator saja. Belum kita ngomong bagian tren, belum kita ngomong di candle tunggal. Candle tunggal itu ada yang namanya fair value gap. Itu hal yang menentang sekali. Itu hal yang bukan buruk, tapi dengan kita banyak tahu, bisa jadi kita nggak open posisi dan bisa jadi juga pengen cepat open posisi. Saya berikan contoh. Ini fair value gap. Benar, arah open posisi di situ benar. Tetapi kadang-kadang simpang siur dengan open posisi kita. Apa ini? Ini kemana open posisinya? Kalau aku open posisi dengan ini, akan merusak ini. Kalau aku open posisi ini, akan merusak ini. Itu satu. Orang yang kedua adalah orang yang terlalu banyak bisikan. Otaknya mencari alasan untuk open posisi. Saya berikan contoh. Kalian tahu pola candle yang biasanya dia itu hijau, kemudian doji, kemudian merah. Ini ada salah satu contoh walaupun tidak terlalu sempurna ya. Harusnya sumbunya tidak terlalu panjang, saya tahu itu. Di sini mengharuskan kita untuk open sell. Nah, banyak banget orang yang sukanya menentang, sukanya pengen berbeda gitu. Bagus di dunia nyata bagus, tapi di sini agak gak nyambung. Pengen berbeda.
tren lagi naik, dia nggak mau naik, dia maunya sell. Karena orang-orang open posisi buy, dia sell. Di saat dia win sendiri sell, itu dia merasa yang paling menang. Padahal dia cuma sementara win itu. Padahal dia win itu, win yang scalping doang. Itu nggak dihitung, itu hoki jatuhnya Pak. Saya berikan contoh. Tren sedang naik. Wah muncul nih, ada pola candle 3, harusnya dia turun. Entry lah sell di sini. Oke, dia entry sell di bagian sini, di entry sell. Koreksi sedikit, nahan floating, turun sampai ke sini dia turun. Ya, ini turun sampai ke sini, dia TP. Bagi orang yang TP. Dan TP itu 10 tahun akan diingat kalau dia memang jago banget bisa mendapatkan momentum seperti itu. Padahal tidak. Untung tapi belum tentu benar open posisi Anda. Contoh, ini open posisi buy di sini. Mungkin dia open posisi karena SBR mungkin ataupun lain sebagainya. Entry buy itu di sini. Di sini entry buy. Kemudian naik, nyentuh dengan ini, nyentuh dengan resisten. Oke, nyentuh dengan resisten, kita taruh resistennya. Nyentuh dengan resisten, dia tutup, take profit. Kemudian malah naik, makin naik. Apa yang dia pikirkan? Nyesal aku tutup. Harusnya kalau aku tunggu lebih lama, aku bisa profit banyak. Satu. Yang kedua, dia nggak tutup ternyata. Dia nggak tutup, entry-nya nggak tutup. Ya, dia itu nggak tutup, begitu naik, kemudian dia turun kembali. Dia pikir daripada aku nggak dapat apa-apa, mending aku dapat sedikit. Close di sini. Tadinya sudah tertulis 1 juta, dia dapat cuma 400.000. Itu momen yang kedua. Karena kan di momen pertama dan momen kedua udah ke save di kepalanya. Oke? Momen yang ketiga, sesudah dia turun, di saat ini di close tadi di momen kedua, naik kembali. Apa yang terbisik di kepala dia? Kalau tadi sempat nggak aku close, aku udah dapat 1 juta. Itu di bagian take profit aja udah bermasalah. Apalagi stop loss. Ini entry buy. Entry buy di bagian sini. Karena mungkin support, mungkin lainnya. Dia entry buy pokoknya di situ. Dia entry buy, kemudian turun, nahan floating. Kan? Di saat nahan floating, karena pernah terjadi di saat dia nahan floating dan dia cut, itu dia langsung naik, pernah terjadi. Dan itu ke save di momentum kedua tadi. Di momentum ini dia nggak nutup, dia nggak stop loss, karena dia pikir nanti dia akan naik. Mungkin dia nyentuh dengan ini, dia akan balik. Dia pikir kayak gitu, karena pernah terjadi seperti itu. Ternyata apa? Ternyata nyentuh dengan ini makin turun dan MC. Kesimpulannya adalah memang trading bukan untuk semua orang. Kenapa bisa open posisi di sini? Karena tidak matang dari analisanya. Karena banyak terlalu bisikan dari otak. Karena otak itu pengen menyelesaikan permasalahan yang ada hadiahnya segera. Itu dimanapun kau pergi memang seperti itu. Otak selalu mempunyai keinginan untuk menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan permasalahannya supaya bisa mendapatkan hadiahnya, ataupun supaya tidak ada beban lagi di otak itu. Seperti itu. Tapi kalau orang yang udah mengerti dari arahnya, saya berikan contoh. Saya udah gambarkan, ini analisa saya di market XAU. Walaupun saya tidak open posisi. Ini harga akan kembali naik. Pasti dia nyentuh ke sini. Yang kedua, ini di saat dia tembus, koreksi sedikit, pasti ke sini. Kemudian, walaupun dia turun itu nyentuh ke sini, akan nyentuh ke sini. Ini tanggal 20 Oktober. Saya akan kasih tunjuk analisa saya nanti di tanggal 21 Oktober. Kalian bisa lihat. Kenapa? Arahnya Pak. Yang paling penting itu arahnya. Ngerti arah, ada momentum sikat.
Bukan ada momentum, nggak tahu menahu arahnya kemana, langsung sikat. Itu otak Anda sedang menyelesaikan misi. Itu hal terjadi di trader sekarang. FOMO, ikut-ikutan open posisi, tidak sadar diri, tidak sadar akan posisi, pengen buru-buru open posisi. Dan itu salah. Thank you very much. Nama saya Muhammad Alwi. Kita akan bertemu lagi di next video.